أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya 20 dan ayat 21. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA PLKI Surabaya kita bisa hadir kembali untuk belajar berhaqqa tilawati dan juga belajar berhaqqa tuqati. Demikian juga kita tingkatkan untuk kita belajar berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati diri kita beserta keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa mau mendengarkan firman-firman suci yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu kalau bermanfaat nanti bisa menyebabkan pribadinya bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan juga bisa mencintai keluarga besarnya, anak-anak cucunya, dan lain sebagainya. Ya, minta tolong Bu Farida dilihat surat 39. Surat 39 ayatnya 17 dan 18. Inilah orang-orang yang punya akal cerdas. Jadi kita ini dibutuhkan punya fisik yang sehat wal afiat, ya, akalnya cerdas,
nafsunya mutmainnah, dan kolbunya kolbun salim. Jadi hatinya hati yang baik. Coba silahkan dibaca yang keras. Artinya guys. Artinya Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-17. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Yang ke-18 ya Ustaz. Nggih. Ayat ke-18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ternyata orang yang punya akal cerdas, akal sehat itu apa tadi yang pertama tadi? Dia tidak menyembah togut. Nah, togut itu ya berhala, iblis, ya. Sembahan selain Allah. Sesembahan yang al-batil yang kemarin itu semuanya itu ditinggalkan. Pokoknya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. La ma'bud illallah, ya. La maqsud illallah, la mahbub illallah, la mashhud illallah, la maujud illallah. Jadi ditiadakan semuanya agar apa? Bisa mendapatkan berita gembira. Pasti beritanya selalu gembira, ya. Kemudian setelah itu dia menjadi pendengar setia, ya, memahami ilmu-ilmu yang ada ini, kemudian dia mengambil yang terbaik, ya, kemudian diikutinya. Jadi begitu. Jadi diperhatikan, ya, kaidah-kaidah yang ada di dunia ini, kaidah yang ada di negara kita, negara tetangga kita, di negara-negara lain ada apa, itu semua menjadi alat untuk memahami yang namanya Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang tersurat, sedangkan kejadian alam semesta ini termasuk ayat-ayat yang tersirat. Ya, coba minta tolong Bu Rinda, surat kedua ayat 129. Jadi kita harus mendengarkan, memperhatikan ayat-ayat yang dibacakan ini, sehingga dengan adanya kita menjadi pendengar setia, kemudian kita akan memahami firman Allah ini. Coba surat kedua ayat 129. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi akhirnya kalau orang itu mau mendengar, mau membaca, mau memahami, mau mengamalkan, mau berdakwah, maka akan
dibersihkan segala kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Jadi bisa mensucikan ya Bu, pola pikir ya, pola makan, pola yang lainnya, itu semuanya kalau pikiran kita ya, hati kita, wawasan kita isi dengan firman suci ini, maka yang muncul adalah sebuah kebenaran ya. Maka hal-hal yang negatif pasti akan sirna. Kalau al-haq itu datang, kebenaran itu datang, maka al-batil pasti sirna. Doanya gimana itu? Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila warzuqnaj tinabah. Nah, itu doanya ya Bu. Jadi kita minta sama Allah agar ditunjukkan bahwa yang benar itu benar. Kemudian kita minta sama Allah agar kita mampu untuk mengamalkan kebenaran itu. Kemudian kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Makanya kita harus berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Itu jelek semuanya ya. Makanya kita berlindung agar kita dijauhkan. Kalau yang baik itu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, atau Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Termasuk Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya, itu termasuk doa-doa ya Bu yang diajarkan Rasulullah. Pokoknya yang jelek-jelek tadi ya kita berlindung. Coba kita perhatikan di ayat yang kita bahas hari ini ya Bu. Coba kita lihat surat 8 ayatnya ayat 20. Allah menyeru orang-orang yang mukmin agar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Menaati Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini ialah melaksanakan jihad. Jadi yang tadi kita baca hakko tilawati, hakko tukoti, terus hakko jihadi. Jadi bersungguh-sungguh ya, berjuang untuk membela agama tauhid dan meninggalkan kampung halaman, serta mempergunakan harta benda dan jiwa apabila diperlukan, dan melarang orang-orang mukmin berpaling daripada perintahnya. Sedang pada waktu itu mereka telah mengetahui dan mendengar seruan untuk menaati perintahnya dan membantu perjuangannya. Ya, minta tolong Bu Vina ya. Surat 47 ayat 7 Bu Vina. Surat 47 ayat 7.
Surat 47 itu surat Muhammad. Coba baca yang keras artinya. Surat 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, jadi sekali lagi, apa lagi Bu tadi Bu? Apa artinya Bu? Hai orang-orang, Jika kamu menolong orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. nah, jadi mudah-mudahan jihad kita, jihad ilmu ini bisa menyebabkan kita ditolong sama Gusti Allah, diberkahi, dirahmati, ditolong, diizini, diberi rahmat dan lain sebagainya. Yang dimaksud mendengar dalam ayat ini ialah memahami seruan Rasul serta membenarkannya. Sebagai seorang mukmin, semestinya ia mengatakan pada waktu mendengar seruan Rasul, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan menaatinya. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Allah berfirman lagi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang dimaksud dengan mendengar seruan Rasul dalam ayat ini ialah menaati semua perintah Allah yang disampaikan kepadanya dengan perantara wahyu. Mari kita lihat ayat 21-nya. Allah melarang orang-orang mukmin berbuat sebagai orang munafik dan orang-orang kafir apabila mendengar seruan Rasul. Mereka berbuat seolah-olah mendengar seruan itu, tetapi sebenarnya hati mereka mengingkarinya. Maka kaum muslimin pun dilarang berbuat seperti mereka yang kelihatannya mendengarkan seruan Nabi dengan penuh perhatian, padahal mereka tidak menaruh perhatian sedikit pun, apalagi melaksanakannya. Dalam ayat ini, orang munafik dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak mau
mendengarkan perkataan Nabi, yaitu memeluk agama Islam. Hal ini memberikan petunjuk bahwa mereka tidak mau membenarkan sama sekali apa yang diserukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Allahumma shalli wa sallim alaih, wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lilladina utul ilma madza qala anifa ulaika alladina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Surat Muhammad ayat 16. Mudah-mudahan dengan kita tafaqquh fiddin ini, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ya Bu dari segala kebatilan ya Bu, kekejian, kemungkaran yang ada. Mudah-mudahan kita dijauhkan sejauh-jauhnya ya Bu. Udah dalam lindungan Allah itu seperti itu, dalam bimbingan Allah, dalam ridhonya Allah. Makanya ayo kita perdalam Islam, ayo kita perdalam iman, ayo kita perdalam ihsan. Terakhir Bu Desia, surat kedua ayat 207 sama 208. Silakan terakhir. Kedua ayat 207 dan 208. Silakan. Ya Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata. Iya, jadi ya. Bagimu. Ya, jadi mari kita berada Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Ya Bu ya, termasuk di surat Yasin ya Bu. Di surat Yasin itu surat yang ke-36, ayatnya 60 sampai ayat 65. Ya, silakan nanti dibaca. Jadi supaya kita ini jangan mengikuti langkah-langkah setan, tapi ikutilah ya agama Allah ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan panjang umur, bil barokah, wa bitaatillah, sihah wal afiyah, yang mudah-mudahan pada nantinya bisa kita semuanya, keluarga besar kita dan umat ini husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.